Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudara semua hari ini? Semoga saudara semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja di rumah. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah ujian modul terkait modul 6, yaitu tentang magnet Indonesia bagi bangsa Eropa. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari modul ke-7, yaitu tentang heroisme masa lalu dan masa kini, di mana kita akan mempelajari materi yang pertama itu terkait tentang bukan pemuda biasa. Pada materi bukan pemuda biasa ini kita akan membahas apa saja ya. Nah, yang pertama kita akan membahas bagaimana pemuda itu memberikan pengaruh dan mengambil peran dalam setiap fase bersejarah perjuangan kemerdekaan. Selain itu, para pemuda juga mengukir sejarah kebangkitan nasional, yaitu bagaimana ya? Nah, dengan cara bagaimana para pemuda merintis berbagai organisasi pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan RI. Sedangkan pergerakan nasional merupakan perjuangan yang dilakukan oleh organisasi dalam secara modern ke arah perbaikan taraf hidup bangsa Indonesia yang disebabkan rasa tidak puas terhadap kondisi dalam masyarakat. Hal ini menurut Syarifuddin. Nah, dalam materi bukan pemuda biasa ini ada beberapa tahapan yang kemudian menjadi tonggak sejarah peran pemuda dalam pergerakan menuju Sumpah Pemuda. Yang pertama itu ada politik etis dan perkembangan pers di Indonesia. Oleh pemerintahan Belanda itu yaitu dengan membedakan kelas setiap bangsa Indonesia. Hal ini karena pemerintah Belanda ini yang bersikap diskriminatif, di mana perbedaan kelas ini terdapat itu yang pertama orang kulit putih, terus yang kedua ada orang timur asing, terus yang ketiga ada orang Indonesia atau orang yang berkulit sawo matang. Hal tersebut, beberapa pembedaan ini membawa konsekuensi budaya bangsa Indonesia dipandang rendah dan menjatuhkan martabat rakyat Indonesia yang saat itu sedang berjajah. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda di awal abad 20 untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara mendorong mereka untuk memperluas wilayah jajahan dengan penaklukan wilayah yang belum dikuasai. Pemerintah Belanda terus mengembangkan beberapa sistem, yaitu seperti contohnya itu ada pemerintah Belanda menerapkan sistem administrasi baru, yaitu pemerintah Belanda mengambil alih sistem pribumi menjadi sistem birokrasi kolonial, sehingga dalam perkembangannya kebijakan ekspansi dan sistem administrasi baru ini melahirkan adanya politik etis. Politik etis ini yang diprakarsai oleh seorang menteri jajahan Alexander W.F. Edinburgh yang kemudian menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda pada tahun 1909 hingga tahun 1916. Yang pertama ada program irigasi, di mana ini terjadi pada bidang pertanian, di mana pemerintah kolonial Belanda membangun irigasi untuk memenuhi kebutuhan pangan serta melakukan irigasi untuk tenaga kerja murah di perkebunan Sumatera. Nah, yang selanjutnya itu ada bidang edukasi atau bidang pendidikan, di mana kebijakan politik etis ini memunculkan sekolah-sekolah di Hindia Belanda yang membawa pengaruh pada perubahan konsep berpikir para pemuda Indonesia terhadap makna perjuangan dan nasionalisme. Sekolah yang ada pada masa itu sebanyak 1.609 Europe Lagri School atau ELS, yang mana dari sekolah tersebut muridnya dapat melanjutkan ke Stovia, ke Batavia atau ke HBS. Untuk memenuhi kebutuhan guru, dikembangkan sekolah guru atau Quick School yang pada tahun 1852 dibuka di Solo. Nah, semenjak saat itu, pendidikan di Indonesia semakin berkembang sejak jenjang pendidikan dasar, yaitu ada Hollands Inland School atau HIS, kemudian Mir Witgebreid
Onderwijs atau mulus. Nah, sedangkan itu di jenjang sekolah menengah dibuka AMS, HBS. Nah, pemerintah Belanda ini juga menyediakan sekolah khusus untuk kaum pribumi, yaitu sekolah kelas 1 yang murid-muridnya itu berasal dari golongan atas yang nantinya menjadi pegawai. Sedangkan untuk rakyat umum disediakan yang namanya sekolah kelas 2 yang terletak di Jawa, kemudian dikenal dengan istilah sekolah Ongkoloro. Stovia yang berpusat di Batavia itu juga disebut dengan Sekolah Dokter Jawa, menjadi tempat para pemuda aktivis mengenyam pendidikannya, sehingga dari itulah lahirlah beberapa tokoh pergerakan kebangsaan. Meskipun sangat sedikit rakyat Indonesia yang dapat bersekolah, muncullah sekolah-sekolah yang menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan berdampak pada percepatan proses modernisasi dan kesadaran nasionalisme. Nah, yang ketiga ada transmigrasi. Tidak hanya politik etis saja yang menjadi perkembangan yang sangat pesat. Nah, ada juga perkembangan pers yang menjadi sarana penyebaran informasi. Ini sangatlah mendukung kemerdekaan, yaitu tidak hanya meliputi informasi wilayah Hindia Belanda, tetapi juga berita Asia dan Eropa. Kedua, itu ada kemunculan pergerakan untuk era baru Indonesia, di mana hal ini muncullah beberapa organisasi-organisasi nasional. Politik etis membawa pengaruh pada pemikiran pemuda yang terdidik dengan memunculkan ide bersama tokoh masyarakat, yaitu perjuangan ditempuh dengan cara yang berbeda, dengan melalui organisasi pergerakan atau organisasi modern. Nah, selain politik etis ini, gagasan nasionalisme modernisasi di beberapa negara Asia seperti Turki, Cina, dan Indonesia, serta kemenangan Jepang dan Rusia di beberapa negara pada tahun-tahun awal di abad 20 menjadi penanda kemenangan bangsa kulit berwarna atau Asia atas bangsa kulit putih atau Eropa, yang kemudian meningkatkan idealisme dan nasionalisme di Asia termasuk di Indonesia. Nah, organisasi pergerakan pemuda di Indonesia ini diawali sekitar pada tahun 1906 hingga tahun 1907, di mana saat Dr. Wahidin Sudirohusodo ini mengadakan perjalanan di beberapa daerah di Pulau Jawa untuk mengajak kaum priayi yang peduli pada peningkatan derajat rakyat Indonesia, khususnya melalui penyebarluasan pendidikan. Nah, hal ini menjadi gayung tersambut saat bertemu dengan para pelajar Stovia di akhir tahun 1907, karena mereka memiliki ide yang sama. Dari prakarsa inilah pada tanggal 20 Mei 1908 dibentuk organisasi modern pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo yang diketuai oleh Sutomo. Sehingga pada tanggal 20 Mei kita memperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi pergerakan di Indonesia mulai muncul, yaitu yang pertama ada Budi Utomo, di mana Budi Utomo ini didirikan oleh Sutomo Gunawan atas rintisan Wahidin Sudirohusodo. Nah, organisasi Budi Utomo ini bercorak pada sosiokultural yang bertujuan untuk mengumpulkan dana guna untuk membangun kaum bumi putra yang kekurangan dalam menempuh pendidikan. Budi Utomo ini lahir pada tanggal 20 Mei 1908. Yang selanjutnya itu ada Sarekat Dagang Islam yang kemudian berubah nama menjadi Sarekat Islam atau SI. Nah, organisasi ini lahir atas prakarsa dari R.M. Tirto Suryo pada tahun 1909. Selain itu, SDI secara resmi didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi pada tahun 1911
Dan Hos Aminoto mengganti nama Serikat Dagang Islam atau SDI menjadi Serikat Islam atau SI pada tahun 1920. Nah, SDI atau SI ini bercorak pada perkumpulan dagang. Terus yang selanjutnya itu ada Indische Partij, di mana Indische Partij ini didirikan oleh Douwe Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryadiningrat atau yang saat ini dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Nah, organisasi Indische Partij ini fokusnya itu pada politik dan berdiri pada tahun 1912. Yang selanjutnya itu ada organisasi yaitu Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah ini didirikan oleh Ahmad Dahlan dan bercorak pada organisasi sosial, pendidikan, dan keagamaan yang bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, organisasi ini berdiri pada tanggal 18 November 1912. Organisasi yang selanjutnya itu ada Nahdlatul Ulama, di mana Nahdlatul Ulama ini didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan ulama lain. Nah, organisasi ini bercorak pada organisasi massa Islam yang bertujuan untuk terkait masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan. Nah, organisasi ini berdiri pada tanggal 31 Januari 1926. Selanjutnya itu ada Perkumpulan Politik Katolik Jawi, di mana organisasi ini didirikan oleh Kasimo. Organisasi ini merupakan organisasi keagamaan, terutama pada agama Kristiani yang bergerak di bidang sosial pendidikan. Nah, organisasi ini berdiri pada tanggal 22 Februari 1925. Organisasi selanjutnya itu ada Taman Siswa, di mana organisasi ini didirikan oleh R.M. Suwardi Suryadiningrat atau sekarang dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Organisasi nasional ini bergerak pada bidang sosial dan pendidikan, di mana utamanya itu untuk Bumi Putra, memiliki asas ing ngarsa Tulodo, ing madya Mangunkaso, Tuturi Handayani, yang kemudian dikenal menjadi prinsip pendidikan di Indonesia. Organisasi Taman Siswa ini berdiri pada tanggal 3 Juli 1922. Organisasi selanjutnya itu ada Indische Vereniging, di mana organisasi ini berubah nama menjadi Indonesische Vereniging. Nah, berubah lagi menjadi Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh R.M. Noto Suroto, R. Panji Sastrokartono, R. Hussein Sojodiningrat. Organisasi ini bergerak pada organisasi nasional politik yang cukup revolusioner dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Organisasi pada tahun 1908. Majalahnya yaitu ada India Putra dan diubah menjadi Indonesia Merdeka pada tahun 1922. Asas perjuangannya itu ada menolong dirinya sendiri atau swadaya, terus non-koperasi, persatuan nasional pada tahun 1925. Organisasi selanjutnya ada Perserikatan Nasional Indonesia yang kemudian berubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Soekarno, Gatot, Mangkuprojo. Nah, organisasi ini bergerak pada organisasi revolusioner yang dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Asas perjuangannya yaitu ada berdikari, yaitu berdiri di atas kaki sendiri, non-koperasi, dan marxisme atau orientasi kepada rakyatnya atau kerakyatan. Organisasi ini berdiri pada tanggal 4 Juli 1927. Organisasi selanjutnya itu ada Indische Sosial Demokratische Vereniging atau ISDV, dan berdiri pada tanggal 9 Mei 1914. Nah, organisasi ini berubah nama menjadi Partai Komunis Hindia pada tanggal 23 Mei 1920. Nah, organisasi ini berubah lagi nama menjadi Partai Komunis Indonesia pada tanggal bulan Desember 1920. Nah, organisasi ini diprakarsai oleh Snevliet dan tokohnya itu ada Semaun dan Darsono.
Organisasi ini merupakan organisasi revolusioner yang kemudian berkembang menjadi partai radikal dan sekuler. Nah, organisasi terakhir itu ada Trikorodharma, di mana organisasi ini didirikan oleh Satiman Wiryo Sanjoyo dan Kardaman. Organisasi pemuda ini yang bertujuan untuk menciptakan wadah pelatihan dan pembinaan generasi muda atau pelajar untuk menjadi pemuka atau pemimpin nasional yang cinta akan tanah air. Organisasi ini berdiri pada tanggal 7 Mei 1915. Organisasi-organisasi pergerakan tersebut yang kita sudah jelaskan tadi itu tumbuh subur di Indonesia, di mana tujuannya itu untuk kemajuan bangsa, bahkan secara terang-terangan menyatakan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Tetapi masih terdapat kelemahan, yaitu berupa masih berjalan masing-masing di mana organisasi itu, sehingga kurang memiliki efek yang kuat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada Perhimpunan Indonesia di bawah pimpinan Muhammad Hatta menghimpun pemuda Indonesia yang ada di Belanda untuk aktif dan bergerak dan berdiskusi mengenai kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Nah, hal ini menginspirasi pertemuan Insinyur Soekarno bersama Gatot Mangkoepradjo yang kemudian melahirkan Partai Nasional Indonesia atau PNI yang bertujuan kemerdekaan Indonesia, namun masih terbatas pada anggota organisasi masing-masing. Kemudian mendorong para pemuda untuk mempersatukan berbagai organisasi dan partai yang ada di Indonesia. Ide menggalang persatuan antar organisasi yang digaungkan Perhimpunan Indonesia guna menghadapi penjajahan diiringi tekad Muhammad Hatta untuk menciptakan blok nasional, di mana blok nasional ini semua partai politik atau organisasi pergerakan dengan berbagai basis berkumpul guna menghadapi penjajahan. Namun hal ini dihianati oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI, di mana PKI ini melakukan gerakan sendiri untuk melawan Belanda pada tahun 1926 dan awal tahun 1927. Namun mendulang hal ini menjadi kekalahan. Nah, kejadian ini semakin memotivasi para tokoh pergerakan untuk segera membentuk kekuatan bersama, ditambah sikap keras dan kejam dari pemerintahan Belanda. Nah, untuk mewujudkan ide tersebut, Insinyur Soekarno berencana membentuk satu wadah kekuatan moral dan nasionalisme yang kokoh dengan memadukan aliran nasionalisme, Islam, dan Marxisme. Insinyur Soekarno mendesak para pemimpin organisasi dan menemui beberapa di antaranya, yaitu untuk membahas mengenai ide membentuk federasi yang longgar dan tidak lebur. Hal ini dianggap mencerminkan situasi sosial dan politik di Indonesia dengan orientasi dan aliran yang beragam. Serangkaian pertemuan Insinyur Soekarno dengan Dr. Sukiman ini sebagai pemimpin partai yang cukup besar saat itu, yaitu Partai Serikat Islam. Nah, untuk pertemuan ini untuk membahas ide pembentukan federasi antar partai dan organisasi di Indonesia. 17 hingga 18 Desember tahun 1927 diadakan rapat di Bandung yang dihadiri perwakilan organisasi. Nah, perwakilan organisasi ini ada organisasi dari Budi Utomo, PNI, PSI, PPKI, dan beberapa organisasi pemuda seperti ada Kelompok Studi Indonesia, Kaum Betawi, Pasundan, Sumatranen, Bon, yaitu. Nah, dan berdasarkan pertemuan atau rapat ini menghasilkan adanya kesepakatan untuk mendirikan sebuah federasi bernama Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPKI). Nah, PPKI ini memiliki kepengurusan, yaitu yang pertama ada Dewan Penasehat, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Sukiman. Ketuanya itu ada Iskak Cokro Adisuryo, dan sekretaris yang merangkap sebagai bendahara itu ada Dr. Samsi. Selain itu,
tujuan PPKI sendiri itu ada yang pertama, mencegah perselisihan antar partai dan organisasi. Terus yang kedua ada menentukan arah dan cara beraksi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Terus yang ketiga ada mengembangkan persatuan kebangsaan Indonesia dengan berbagai lambangnya, yaitu seperti merah putih, Indonesia Raya, dan bahasa Indonesia. Nah, yang bahasan yang pertama itu ada politik etis dan perkembangan pers di Indonesia. Terus yang kedua itu ada kemunculan pergerakan untuk era baru di Indonesia. Nah, apabila pada materi yang saya sampaikan ada yang belum dipahami atau kurang dipahami, dapat bertanya di e-learning ataupun grup WA ataupun chat WhatsApp. Nah, sekian dari saya. Bila ada kurangnya dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.